sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Kita sekarang ingin hubungan ini lebih baik, masih banyak kita harus belajar, dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Karena kita ingin hubungan ini lebih baik. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Ini luar biasa teman-teman ya. Kita melihat beberapa hari yang lalu ya, viral di media sosial bagaimana Prabowo Subianto berkunjung ke Perancis ya. Beliau bahkan dalam pidatonya akan menginstruksikan ya supaya pendidikan di Indonesia itu dari setiap tingkatan itu akan belajar bahasa Perancis teman-teman ya. Dan kalau kita ingat video di beberapa waktu yang lalu juga ya, kurang lebih tahun lalu ya, beliau juga mengatakan ya akan pendidikan kita juga akan belajar bahasa Portugis teman-teman. Inilah yang beliau kunjungi beberapa kali ke luar negeri teman-teman ya. Dan ini beda ya konsep pendidikan versi Anies dan Prabowo tentunya ya. Dan bagaimana Anies Baswedan ini ya tokoh yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi Menteri Pendidikan. Karena memang latar belakang beliau ini adalah seorang pendidik teman-teman. Beliau seorang dosen ya, bahkan pernah menjadi rektor. Dan bagaimana konsep dari pendidikan yang Anies lakukan ini sangat baik sekali ya. Anies mengatakan ya beberapa kali, jangan gunakan pendidikan itu ya sebagai investasi, tetapi adalah sebagai kewajiban ya bagi negara untuk mendidik generasi-generasi yang akan mendatang, ya. Generasi-generasi Indonesia ya. Dan ini sangat luar biasa ya, bagaimana beberapa orang juga menyorot tentang pendidikan kita. Seandainya pendidikan kita ini adalah pendidikan yang misalnya diperhatikan dari gurunya teman-teman ya, kualitas kehidupan gurunya, karena banyak sekali guru honorer yang mungkin gaji mereka nggak layak ya, dan ada yang ASN, ada yang honorer dan sebagainya. Ini kan menjadi sebuah dilema teman-teman. Dan apalagi luas wilayah Indonesia itu sangat luas sekali ya, ekonomi semakin sulit dan sebagainya. Jadi butuh sekali tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang betul-betul profesional, yang sudah selesai dengan masalah ekonomi ya kan. Dan inilah yang penting. Nah, ketika masalah ekonomi selesai ya, tentu guru pasti akan fokus mengajar ya, tidak mencari pendapatan lain ya kan, tidak memikirkan besok ia makan apa dan sebagainya teman-teman. Inilah yang perlu harusnya diperbaiki ya, sistem seperti ini teman. Dan saya yakin bahwa ini adalah tugas yang mungkin tidak mudah, tapi kalau pemerintah memulainya, saya yakin bahwa ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa ke depannya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, yaitu pendidikan yang berkeadilan. Berkeadilannya seperti apa sih ya kan? Ya, berkeadilannya seperti kalau misalnya di kota mempunyai gedung yang bagus, ya di daerah di pelosok juga mestinya bagus juga ya kan, gedungnya, fasilitasnya dan sebagainya. Dan
ada sekolah yang dari tingkatan bawah sampai atas itu gratis, teman-teman. Dan ini menurut saya sangat luar biasa. Saya yakin makin banyak orang yang tidak putus sekolah, ya kan, karena biaya yang mahal, teman. Dan saya yakin bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi negara maju kalau misalnya kita bisa memperbaiki sistem pendidikan ini menjadi luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.